Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat Allah curahkan kepada kita. Tiap detiknya Allah berikan kepada kita. Seorang murid ditanya oleh gurunya. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, apa nikmat yang terkecil yang Allah berikan kepada manusia?" Tanya seorang murid kepada guru. Sang guru menjawab, nikmat terkecil yang Allah berikan adalah nafas kita. Oksigen ternyata adalah nikmat terkecil. Allah berikan kita O2 yang sekarang ini menjadi hambatan karena masker yang terpasang. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan ternyata itu sebagai nikmat terkecil, sehingga kita masih bisa hidup. Masya Allah. Sang murid kembali bertanya, "Wahai guru, lalu apa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita?" Sebagai rasa syukur kita, sebagai bukti bahwa sebagai hamba, sebagai umat, maka simaklah kata sang guru. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Masya Allah. Baru-baru saja kemarin kita memperingati bagaimana di tanggal 20 Rajab sebuah peristiwa, sebuah perjalanan cinta. Kita mengalami banyak sekali kesamaan dengan Nabi. Karena sebagai hamba kita sama-sama merasakan sifat manusiawi. Sebagaimana Nabi yang juga sedih. Nabi bersedih. Kita tahu bagaimana di tahun yang sama Khadijah, istri Nabi radhiyallahu anha, meninggal dunia. Lalu disusul pula oleh pamannya yang begitu disayangnya. Walau tak sempat mengucapkan dua kalimat syahadat, namun yang mendukungnya dalam memperjuangkan Islam, pamannya Abu Thalib. Kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah saat itu betul-betul bersedih, sehingga tak ada penghibur lainnya. Rasulullah merasa kesepian. Lalu diperintahkanlah Jibril untuk menjemput kekasihnya ini. Lalu diabadikan dalam surah Al-Isra. Ayat yang pertama, sebagaimana kita biasa dapatkan dan kita mungkin sering baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi al-laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aqsal barakna haula. Kalau kita perhatikan ayat ini, Masya Allah, Maha suci Allah. Allah memuji, Allah mensucikan dirinya dari persangkaan banyak manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sebagai hamba. Kita sama-sama hamba.
Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW untuk menghibur hati. Dijemput oleh Jibril dengan sebuah kendaraan yang paling cepat, super cepat. Kereta yang dibuat oleh Jepang dengan kecepatan 1000 km per jam itu belum bisa menyamai kecepatan bagaimana buruk, berasal dari kata barkun, yakni kilat. Kecepatannya secepat kilat. Masya Allah. Perjalanan horizontal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW diantar oleh Jibril, lalu berkumpul di Masjidil Aqsa, lalu berkumpul banyak sekali ruh para nabi dan rasul, dan diimami oleh Rasulullah SAW. Lalu setelah itu bersiaplah untuk melakukan perjalanan cinta, berjumpa langsung tanpa tabir. Tak ada tabir lagi yang menghalangi perjumpaan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Langit demi langit dilewatinya, ditembus lebih cepat daripada kecepatan roket yang saat ini dibuat oleh manusia. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, lalu langit kedua berjumpa lagi nabi yang lainnya, ketiga, keempat berjumpa dengan nabi-nabi para rasul. Lalu pada akhirnya menembus Siratul Muntaha, berjumpa dengan Allah tanpa tabir. Jaraknya itu seperti jarak antara dua tongkat yang begitu amat dekat. Bayangkan kalau kita sering mendengarkan Quran dengan lantunan yang begitu syahdu dari para qori, para hafiz. Begitu nikmat suara yang kita dengar. Lalu ketika kita mendengar sejarah bagaimana Nabi Yusuf begitu tampannya, mampu membuat para wanita yang sempat dikumpulkan oleh Zulaikha, Anda tahu bagaimana apa yang terjadi? Mereka terpesona dengan ketampanannya, sampai-sampai tangan pun teriris. Gara-gara tak terasa dia melihat begitu luar biasa ciptaan Allah ini. Namun apa jadinya? Yang menciptakan suara yang merdu itu, apa jadinya? Yang menciptakan wajah yang tampan itu langsung dijumpai oleh seorang hamba yang begitu mulia wajahnya. Coba bayangkan kalau Allah yang langsung berfirman di depan kita, langsung turun perintah, bukan lewat wahyu lagi, bukan lagi tanpa perantara lewat Jibril. Itulah perintah sholat. Masya Allah. Begitu tenangnya, sampai-sampai bisa saja Nabi memilih untuk tetap ada di sana. Namun Allah perjalankan cukup 1 malam saja. Karena itu bukan tujuan Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah ingin kembali kepada umatnya, menjumpai kita semua. Karena cinta sesungguhnya dari seorang Nabi Muhammad SAW adalah cintanya kepada kita. Rasulullah kalau mau, beliau kenapa tidak berlama-lama di sana? Kenapa Nabi tidak berlama-lama untuk melihat wajah Allah? Kenapa tidak berlama-lama untuk bercengkrama dengan Allah? Tapi karena beliau SAW mengingat kita ini masih kurang, kita ini masih banyak membutuhkan Nabi, membutuhkan ilmu dari Nabi. Di majelis-majelisnya kita mendengarkan hadis-hadis, itu adalah bentuk kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perjalanan cinta ini, kita mendapatkan 3 jenis perjalanan. Ada 3 jenis yang kita dapatkan. Yang pertama adalah perjalanan spiritual, di mana kita pun bisa meniru perjalanan tersebut. Suatu ketika, Rasulullah SAW meminta kepada Bilal, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat itu secara langsung. Bayangkan kalau kita sedang sholat, kita berhadapan langsung dengan Rabb tanpa perantara. Antabudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah itu seolah-olah kita melihatnya. Kalau kita tak mampu melihatnya, maka yakinlah Allah sedang melihatmu. Itu adalah ibadah, itulah ihsan yang mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bayangkan ketika Rasulullah SAW mendapat perintah sholat yang awalnya 50 waktu, tapi Rasulullah SAW diminta sama Nabi Musa untuk nego. Umatmu tak sanggup.
Rasulullah saat itu lagi sedang gembira-gembiranya, sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 kali bolak-balik, akhirnya turunlah perintah yang begitu amat mudahnya. Namun itu akan berat bagi mereka yang punya sifat kemunafikan di dalam dirinya. Namun bagi orang-orang yang beriman, dia menjadikan perjalanan ini sebagai perjalanan spiritual. Dia menjadikan itu sebagai sholat, sebagai apa? Pit stop. Inilah manfaat yang kedua. Manfaat yang kedua, bahwa kalau kita ingin merasakan sebagaimana apa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jagalah sholat itu. Karena sholat ini adalah seperti pit stop. Kita berhenti untuk mencas HP kita saja. Kalau habis baterainya, kita pasti galau kalau sudah lowbat total. Baru tinggal 2%, kita sudah buru-buru cari di mana casnya, di mana casnya. Kenapa kita tidak pernah merasakan itu, bahwa iman kita, hati kita, pikiran kita juga butuh dicas. Pikiran kita butuh ilmu, hati kita butuh apa? Ketenangan, butuh sholat. Maka inilah solusi buat kehidupan kita, buat yang sedang galau, merasa sepi, yang jiwanya kosong, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, manfaatnya adalah ini akan membuat kita merasakan ketenangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala memuji qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung itu orang-orang yang beriman. Allah menyebut kita orang-orang yang beruntung. Tetapi apa syarat-syaratnya? Dan syarat yang paling utama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun itu. Ciri-cirinya seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jika di dalam salatnya dia itu khusyuk, tidak tergesa-gesa, dia tumakninah, gerakan yang tenang. Ketika kita merasakan itu, kita menikmati itu, kita sering berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kita berdoa duduk di antara dua sujud. Lalu kita terburu-buru. Coba renungkan lagi apa yang kita ucapkan saat itu. Saat itu kita meminta doa tentang apa? Keselamatan dari jenis banyak penyakit, keselamatan di dunia. Kita meminta keberhasilan, diberikan rezeki yang banyak. Lalu kita minta keberkahan. Kita minta itu semua di dalam sholat kita, duduk di antara 2 sujud. Namun saat kita berucap, kadang kita lalai. Begitu banyak teguran Allah menyebut orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam surah Al-Ma'un kita sering membacanya mungkin, tapi kita tak tahu kenapa kita mengucapkan itu, apa yang kita ucapkan itu. Maka inilah penting sekali, khusyuk itu ada 2 versi. Pertama, kita betul-betul tenang di dalam sholat. Lalu yang kedua, versi yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa khusyuk itu bukan pada saat kita nangis-nangis saja di dalam sholat, bukan kita sendu-sendu, lalu setelah itu kita maksiat lagi, naudzubillah. Tetapi khusyuk itu bukanlah saat kita dari takbir sampai salam, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan dari takbir hingga salam itu khusyuk, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi khusyuk itu dari salam hingga ke takbir. Maksudnya apa? Ketika kita selesai sholat, khusyuk itu baru terimplementasi sesungguh-sungguhnya ketika di dalam perdagangan kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, kita menjaga ciri 4 hal. Fast, kita fatona, amanah, sidik, dan tablik. Kita amanah dalam pekerjaan kita, kita sidik menyampaikan yang sebenar-benarnya. Kita tidak berbohong, kita tidak culas, dan kita tidak malas. Kalau kita terapkan khusyuk yang sebenarnya ini, yakni dari salam hingga takbir kembali, maka betullah orang ini betul-betul khusyuk. Karena ibadah itu bukan hanya pada saat kita di dalam masjid. Iman tidak diukur dari dalam masjid saja, tetapi ketika kita sudah melangkah memakai sandal kita, lalu kita keluar menuju menjumpai banyak manusia, silaturahim. Disitulah iman yang sesungguhnya diuji. Apakah kita tidak korupsi? Apakah kita tetap jujur? Apakah kita tidak membohongi orang? Kita tidak menyakiti hati orang? Itulah ciri khusyuk yang sebenarnya. Perjalanan cinta ini
menjadi pesan untuk kita semua bahwa kita semua bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bersedih, ketika kita sedang galau, sedang hampa, maka kembalilah kepada sholat. Sholat ini adalah casnya kita, dan luar biasanya sholat ini manfaatnya begitu banyak. Manfaatnya begitu banyak. Yang pertama sebagai pelindung hari-hari kita. Antara satu sholat dengan sholat berikutnya, kita tutup dengan membaca ayat kursi setelah kita sholat, maka yakin dan percaya Rasulullah sudah memberikan keterangannya bahwa itu akan melindungi kita sampai sholat berikutnya. Misal, kita sudah sholat subuh tadi, kita baca ayat kursi setelah kita sholat wajib. Sebelum kita berdiri, maka bacalah dulu ayat kursi. Maka sampai akhirnya menuju sholat duhur, sholat Jumat, maka Allah akan melindungi kita di antara waktu itu. Lalu setelah sholat Jumat sebentar, sholat fardu berikutnya, kita baca lagi ayat kursi setelah salam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita. Wasilah sholat itu sampai ke sholat berikutnya, yakni sholat asar. Dan seterusnya dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya yang lebih panjang sampai ke subuh kembali. Sholat adalah pelindung, karena Allah yang langsung melindungi kita. Ini yang pertama. Manfaat yang kedua adalah sholat ini kuncinya surga. Anda banyak amal yang membedakan antara kita dengan orang Nasrani, Yahudi, orang kafir, musyrikin adalah sholat. Mereka banyak sedekahnya. Orang terkaya dunia itu dikenal dengan orang yang sangat dermawan. Namun pahalanya itu tertahan sampai dia melaksanakan yang namanya sholat. Kita ini kalah banyak sedekahnya, kalah banyak jumlah amalnya, kalah banyak jumlah charity. Maka insya Allah walaupun sedikit, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kunci, tetap kita bisa nikmati. Di surga kelak kita buka dengan sholat kita. Kalau sholat itu baik, maka semua amalan ikut baik. Kalau buruk, maka semua yang lainnya akan buruk. Itulah kenapa penting kita menjaga sholat. Kalau misalnya kita dulu pernah ada sholat-sholat kita yang bolong-bolong, maka ingatlah ada sholat sunnah untuk kita perbanyak. Insya Allah itu akan diperiksa, dicek, diminta oleh Allah kepada malaikat, cek sholat sunnahnya. Maka itu akan menutupi sholat-sholat yang kita mungkin pernah lalai dulu-dulunya, waktu kita belum taubatun nasuha. Maka insya Allah Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun. Lalu yang ketiga, masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga sebagai penutup, ya, yang ketiga adalah sholat ini akan mencegah kita dari kerugian di dalam hidup ini. Betapa banyak di antara kita berbisnis, ditipu. Kita kerja, kita dengan gampangnya ditendang, disikut oleh bos, disikut oleh teman, disikut oleh teman kerja, rekan kerja. Di sekolah mungkin kita biasa dibully. Maka ingatlah, sholat ini adalah kunci agar kita tidak merasakan kerugian, baik itu dalam perniagaan. Coba amalkan sholat ini barengi dengan baca Quran yang tartil, pelan-pelan, tak perlu buru-buru. Alhamdulillahirobbilalamin, pelan-pelan, tartil. Lalu yang ketiga, perbanyak sedekah. Tiga hal ini, sholat yang utama, lalu barengi dengan baca Quran yang tartil, lalu yang ketiga kita amalkan sedekah. Insya Allah ini akan mencegah kita dari kerugian. Allah akan berikan keuntungan, Masya Allah, di dunia dan akhirat. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Mari kita renungkan, kita banyak bersalawat, insya Allah kita semua mendapat manfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.